Eh, Sebelum kita perjamuan kudus, saya mau menyampaikan pesan gembala dulu untuk tahun 2026. Mungkin bisa silakan duduk dulu. Silakan duduk saudara. Maaf. Memang nggak koordinasi tadi. Thank you Glenn untuk firman-Nya, cukup sangat-sangat memberkati saya secara pribadi. Siapa yang diberkati tempat ini? Amin. Saya minta waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk memberikan pesan gembala di tahun 2026. Tadi pagi nggak ada pesan gembala, jadi untuk jemaat yang datang pagi bisa lihat YouTube aja. Kan udah ada teknologi ya, ada YouTube. Kita lihat YouTube aja. Nah, kita mulai di tahun 2026 ini dengan eksposisi Mazmur 23. Ini bukan tanpa alasan. Bukan, kita bikin Mazmur 23 aja. No. Karena di Mazmur 23 ini sebenarnya kalau kita bahas, meskipun ini cuma beberapa ayat, tapi ini sangat lengkap buat kita jemaat Tuhan, buat kita murid-muridnya, buat kita anak-anaknya, untuk bisa mengenal Dia, Sang Gembala Agung kita. Jadi supaya kita gak salah gitu kan, bahwa Gembala Agung kita adalah Dia, adalah Yesus. Nah, maka itu kita memulai dari Mazmur 23. Dan please, untuk yang gak bisa datang atau skip atau gimana, untuk bisa dengerin YouTube-nya. Saya berencana untuk nanti menerbitkan mungkin flash disk atau apa, khusus Mazmur 23. Jadi kita semua bisa dengerin terus gitu ya. Kita bisa renungkan terus Mazmur 23 ini. Karena ini versi sangat lengkap untuk kita belajar. Oke? Di Mazmur 23 ini seperti tadi yang Glenn sudah ceritakan, ketika Samuel datang ke rumah Yesai untuk mengurapi menjadi raja, waktu itu dicari raja untuk Israel di 1 Samuel 16. Daud itu gak ada di rumah. Ya, Daud gak ada di rumah, dia ada di ladang untuk mengembalakan domba. Padahal ini adalah satu momen, satu event yang sangat penting. Bahkan Yesai sendiri gak menganggap Daud anaknya layak dipanggil. Daud adalah anak yang terlupakan. Daud adalah anak yang sengaja dihilangkan. Bukan terhilang, beda. Sengaja dihilangkan. Waktu Samuel tanya, masih adakah anakmu yang lain? Jawabannya saya apa? Masih, tinggal yang bungsu. Tetapi ia sedang mengembalakan domba. Nah, ini kita lihat ada sesuatu yang penting di sini. Kalau kita lihat dari ayat ini, sebenarnya ada 2 tempat. Benar kan? Ada 2 tempat. Sebagian besar anak-anaknya dan Yesai ada di rumah. Diceritakan itu adalah seperti istana. Rumah yang sangat nyaman. Gitu kan? Rumah yang semua orang pengen tinggal di rumah. Tapi ada satu anaknya Daud, itu tinggal di tempat lain. Di ladang. Jadi ada rumah, ada istananya, ada ladang. Nah kita nih seringkali sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dalam melayani Tuhan, kita juga sering pengennya pilih-pilih. Iya Pak, iya, pilih-pilih. Kita pengennya pelayanan di istana. Kita pengen melayani, berdiam di rumah yang nyaman. Kita gak mau di ladang. Kenapa? Karena kalau di istana, Samuel datang, itu kelihatan semua.
Ini loh, ini anak yang paling jago nyanyi. Ini anak yang paling jago khotbah. Ini anak yang paling jago WL. Ini anak yang paling jago main musik. Ini anak yang paling semua ada di rumah. Tapi Daud itu ada di ladang. Kadang-kadang kita senang tempat pelayanan yang yang mau dilihat. Kenapa? Karena di sana ada kepopuleran, ada kegemerlapan, ada di sana. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena di UC, di Undivided Church tempat kita, ada yang bertanya gini, sebenarnya bisalah, ini ada drum, ada keyboard, bisalah kita import pemain musik. Bisa. Tapi itu sengaja gak kita lakukan. Kenapa? Karena kita pengen siapa yang bermain di atas, ini bukan karena mendapatkan imbalan sesuatu. Bukan sebagai unjuk kepopuleran. Bukan sebagai unjuk bahwa dia hebat. Tapi semua karena pengucapan syukur. Mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupnya. Nah, secara manusiawi, Daud adalah orang yang tak diperhitungkan, ya, nggak dilihat, nggak dianggap, bahkan nggak diundang ke momen penting di dalam keluarganya sendiri. Pemilihan raja itu satu momen yang sangat penting. Ini sebenarnya sangat menampar logika yang ada, logika di dalam dunia. Karena dunia berkata, yang pantas dipilih adalah orang yang paling siap untuk tampil. Tapi Tuhan berkata, yang aku pilih adalah yang setia di tempat tersembunyi. Banyak dari kita hari ini setia bekerja, tapi nggak dilihat. Setia melayani, tapi nggak diapresiasi. Merasa melakukan yang benar, tapi nggak ada yang ngundang kita, gitu kan? Dan kita mulai bertanya, apa Tuhan benar-benar melihat kita nggak ya? Apa Tuhan benar-benar melihat kita nggak ya? Nah, disinilah Injil berbicara dengan jelas dan lembut. Tuhan tidak memanggil Daud. Tuhan tidak memanggil Daud dari atas panggung. Dia memanggil Daud dari ladang. Tuhan gak menunggu Daud terlihat hebat. Tuhan melihat hati yang setia. Jadi hari ini kalau kamu sedang di ladang, ya, sedang di ladang. Hari ini kalau kamu gak dilihat orang, gak dipuji orang, bahkan gak dipanggil ke ruang utama, ingat ini. Ladang bukan tanda Tuhan itu lupa sama kita. Tapi ladang seringkali tanda Tuhan sedang mempersiapkan setiap kita. Di ladang, Daud menghadapi binatang, buas. Di ladang, Daud mengalami kesendirian. Di ladang, Daud mengalami banyak hal. Dan dia harus fight sendirian untuk melindungi domba-dombanya. Dan kalau Tuhan sudah selesai di ladang, Dia sendiri yang akan memanggilmu untuk keluar. Tanpa kamu harus mendorong pintu untuk keluar. Tuhan gak mencari yang paling terlihat. Dia mencari hati yang tetap setia meskipun tidak terlihat. Nah, ayat untuk tahun 2026 ini dari Ibrani 13 ayat 8. Dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.
selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita tutup tahun 2025, mungkin ada doa yang belum dijawab. By the way, semua doa pasti dijawab, teman-teman. Seringkali kita ngomong doa kita nggak dijawab. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena setiap doa pasti Tuhan jawab. Tapi ketika jawabannya sesuai dengan ekspektasi kita, kita akan ngomong, wah terima kasih Tuhan, karena Tuhan jawab doaku. Tapi ketika ekspektasinya berbeda, kita ngomong, Tuhan kok nggak jawab-jawab ya doaku ya. Karena sebenarnya yang menentukan Tuhan jawab atau enggak, itu seringkali diri kita sendiri. Padahal Tuhan jawab doa-doa kita, gitu kan? Tahun berganti, ya, kalender berubah, resolusi tadi ditulis ulang mungkin, tapi satu hal yang gak pernah berubah. Itu semua bisa berubah, tahun bisa berubah, kalender berubah, resolusi berubah, tapi satu hal yang gak berubah, Yesus Kristus tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Nah, di Jakarta ini kan sering banget gini, wah kita kerja dikejar deadline, gitu kan? Target kerjaan, dikejar cicilan, itu pinjol tadi mungkin kan, dikejar pinjol. Saya pay letter misalnya, pay letternya nggak dipakai, dikasih tambah gede lagi, nggak dipakai, kasih lebih gede lagi, gitu kan? Ekspektasi keluarga, harus nikah 2026, gitu, misalnya. Tekanan sosial, standar kesuksesan yang terus bergerak. Yuk kita jujur sama diri kita. Kita tuh ingin cukup sebenarnya. Kita pengen cukup. Kita pengen diakui. Kita pengen aman. Tapi Injil mengingatkan kita nggak pernah diminta untuk cukup. Karena Kristus sudah cukup buat kita. Tahun baru seringkali membuat kita bertanya, apa yang harus saya perbaiki? Apa yang harus saya capai tahun ini? Apa yang harus saya ubah dari diri saya di tahun ini? Tapi Injil justru membalik pertanyaan itu. Siapa Kristus bagi saya dan apa yang sudah Ia lakukan buat hidup kita? Di kayu salib, Yesus gak menunggu kita siap memasuki tahun baru. Dia masuk ke dalam dosa kita, masuk ke dalam kegagalan kita, masuk ke dalam rasa malu kita. Karena itu kita gak masuk 2026 dengan rasa takut, tapi dengan pengharapan. Bukan dengan percaya diri pada kemampuan kita, tapi dengan iman pada karyanya. Bukan dengan beban yang harus lebih baik supaya diterima, tetapi dengan keyakinan bahwa kita sudah diterima di dalam Kristus. Tahun 2026 bukan tentang menjadi versi terbaik dari diri kita. Sekali lagi, 2026 bukan menjadi versi terbaik dari diri kita. Tahun 2026 adalah tentang semakin hidup di dalam anugerah Kristus. Jika tahun lalu kamu gagal, salibnya cukup buat kita. Jika tahun lalu kamu berhasil, salibnya tetap satu-satunya yang menjadi dasar. Jika kamu bingung melangkah, salibnya adalah arahnya. Jika kamu lelah, salibnya adalah tempat beristirahat. Amin. Mari kita melangkah bersama sebagai gereja yang gak sok kuat, ya, tapi jujur di hadapan Tuhan. Melangkah sebagai gereja yang gak moralistik, tapi penuh dengan Injil. Melangkah sebagai gereja yang gak sibuk membangun nama, tapi setia meninggikan nama
Kristus. Kita nggak memulai tahun baru untuk mencari kasih Tuhan. Coba dengerin baik-baik. Kita tidak memulai tahun baru untuk mencari kasih Tuhan. Kita memulainya karena kita sudah hidup di dalam kasih itu. Kiranya tahun 2026 menjadi tahun yang semakin mengenal Kristus, semakin serupa dengan Dia, dan semakin berani hidup oleh kasih karunia. Tuhan memberkati kita semua. Selamat memasuki tahun yang baru bersama Yesus, Sang Juru Selamat kita yang setia. Amin.